ini berbicara membahas tentang obat yang menyelamatkan. Sebelumnya terima kasih kepada semua partisipan dan juga yang membawakan lagu spesial dan kesaksian. Semoga Tuhan yang memberkati dan nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang bertanya kepada kita malam hari ini, siapakah di antara kita yang hari ini dirinya berbahagia? Angkat tangannya. Yang tidak angkat tangannya berarti dia tidak berbahagia. Terima kasih. Dan saudara-saudara, malam ini saya akan bawakan, tidak ada pakai slide, supaya saudara fokus kepada wajah saya ini. Dan apa yang akan kita pelajari. Silakan Pak Prana. Saudara-saudara, dalam judul yang saya ingin sampaikan malam ini adalah obat yang menyelamatkan. Saudara mungkin sudah membayangkan kira-kira ini mengarah kemana ini pembahasan. Dan ini bukan hal yang baru. Tetapi saya hanya ingin supaya kita itu semakin memahami. Sebenarnya Tuhan menginginkan apa dari kita sebagai makhluk yang sudah berdosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada kisah beberapa tahun yang lalu. Ada seorang dokter di Afrika menceritakan sebuah kisah yang menggetarkan hati. Kisah di mana bagaimana perjuangan seorang anak kecil yang usianya baru 7 tahun, saudara, jatuh sakit karena sakit malaria yang sangat parah. Bayangkan di desa itu tidak ada obat. Sementara rumah sakit, saudara, terdekat berjarak puluhan kilometer. Bisa saudara bayangkan di satu desa tidak ada itu tempat obat, yang harus mereka jalani itu adalah rumah sakit yang terjauh itu puluhan kilometer. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dari kisah ini. Seorang ayah, dia ingin anak yang dia kasih itu selamat. Dia bawa anaknya berlari. Dia buat anaknya di pundak daripada seorang ayah. Menembus hutan, menyeberangi sungai, berharap tiba sebelum terlambat. Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini, ketika dia sampai di rumah sakit, dokter hanya bisa berkata, saudara, andai kamu datang lebih cepat, obat sebenarnya ada di sini. Dan obat itu sangat sederhana. Tapi karena sudah terlambat. Saudara-saudara bayangkan, bagaimana perasaan seorang ayah ketika melihat anak itu sudah lemah. Dan akhirnya anak itu dikatakan menghembuskan nafas terakhir di pelukan sang ayah. Saya tidak bisa membayangkan seorang ayah ketika melihat anaknya menderita. Lalu akhirnya anak itu menghembuskan nafasnya di pelukan dari seorang ayah. Hati sang ayah hancur, saudara. Hati sang ayah menjerit, menangis. Bukan karena tidak ada obat, saudara. Melainkan karena ia datang terlambat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa bayangkan di ruangan di rumah sakit itu. Boleh saja sang ayah ini menjerit dan menangis. Dia berteriak, kenapa Tuhan Engkau tidak memberikan kesempatan kepada saya, kepada anak saya untuk mendapatkan obat sehingga anak itu sembuh. Saudara-saudara, ini menjadi gambaran kita semua. Dunia kita sedang sakit parah. Bukan oleh malaria, bukan oleh penyakit kanker, tetapi oleh satu penyakit yang jauh lebih mematikan, yaitu dosa. Yang sering sekali kadang tidak kita anggap itu dosa karena kita melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya, saudara. Obat itu ada. Dan obat itu tidak pernah terlambat bila kita mau datang kepada yang namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan bagaimana seorang juga memberikan gambaran kepada kita. Ketika ada seorang yang sakit, pasien yang sakit keras, dokter berkata, penyakitmu sangat parah. Siapa pernah di sini Bapak Ibu sekalian yang pernah dia
divonis oleh dokter bahwa penyakitnya pernah sangat parah? Ada? Semoga tidak ada, saudara. Penyakitmu sangat parah. Kalau tidak diobati, engkau akan mati. Tetapi ada obat yang bisa menyembuhkan. Saudara-saudara, coba kita bayangkan pasien ketika dokter menyatakan bahwa penyakitmu sangat parah, tetapi ada obat yang bisa menyembuhkanmu. Bayangkan kalau sekiranya saudara dalam posisi yang seperti itu. Lalu saudara tidak mau mengikuti saran daripada dokter. Oleh karena obat itu rasanya pahit. Lalu saya mengatakan, dokter, saya tidak sanggup meminum obat itu. Terlalu pahit. Apa yang terjadi kepada orang yang sakit tersebut? Saudara-saudara, boleh saja dia akhirnya meninggal atau mungkin mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Bapak Ibu sekalian, dunia kita ini sakit karena dosa. Diagnosisnya jelas. Mari buka saudara-saudara, apa yang ada padamu. Buka itu handphone, buka itu Alkitab yang saudara bawa. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan diagnosisnya. Sangat jelas saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, semua sudah berbuat dosa. Tidak ada. Yang berdiri ini Bapak Ibu adalah orang yang berdosa. Saudara yang duduk hari ini kita bersama adalah orang yang berdosa. Tapi dikatakan di sana, puji Tuhan, ada obat yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Saya sedar Bapak Ibu sekalian kalau kita mengakui akan dosa kita. Ketika engkau mengakui akan dosamu, maka engkau mengerti bahwa engkau bukan siapa-siapa. Tapi ketika engkau tidak pernah mengakui dosamu, maka engkau akan merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih rohani daripada mereka-mereka yang selalu datang menangis, meminta pengampunan kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Inilah penyakit dosa. Saudara-saudara, saya membawakan ayat temanya dalam Yeremia pasal 8 ayat 22. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 22. Ini adalah kisah bagaimana seorang Nabi Yeremia begitu sedih melihat bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa Israel. Dia katakan di sana, mari kita lihat dalam Yeremia pasal 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead atau tidak adakah tabib di sana? Mengapakah tidak segera sembuh penyakit putri bangsaku? Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kisah tentang Yeremia ini adalah kisah bagaimana Yeremia menangisi bangsa ini. Yeremia menangis. Ia melihat ada obat, ada tabib, tetapi bangsanya tetap sakit. Bayangkan kalau sekiranya saya juga berpikir seperti ini. Ada pemimpin jemaat, melihat jemaatnya, melihat anggota jemaatnya. Di sana ada balsam, obat, di sana ada tabibnya. Tapi mengapa kita masih sakit? Bapak Ibu sekalian, Yeremia menangis. Ia melihat ada obat, ada tabib, tetapi bangsanya tetap sakit. Mengapa? Mengapa bangsa itu tetap sakit? Karena mereka menolak untuk menggunakan obat rohani yang Allah sediakan. Kita melihat kisah daripada Yeremia ini. Saudara-saudara, balsam dalam bahasa Ibraninya adalah sori. Kata ini menunjuk pada sebuah getah atau resin yang berharga dari pohon balsam yang tumbuh di daerah Gilead sebelah timur Sungai Yordan. Ini balsam adalah sejenis getah atau resin yang sangat berharga dari pohon balsam. Saudara-saudara, balsam ini dikatakan sangat terkenal di dunia kuno. Sangat sebagai obat luar, luka luar maupun dalam. Sehingga langka dan mahal. Dan balsam dari Gilead menjadi simbol penyembuhan yang istimewa. Sangat mahal. Saking mahalnya saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk sebuah simbol penyembuhan yang sangat istimewa. Jika kita melihat makna figuratifnya, apa ini? Alkitab sering memakainya sebagai simbol sebuah pengharapan.
Alkitab selalu membuat sebagai sebuah simbol bahwa balsam ini disebut dengan sebuah pengharapan. Karena balsam ini adalah bagian untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan ada juga sesuatu yang akhirnya kita memiliki sebuah pengharapan. Balsam disebutkan sebagai simbol kesembuhan, simbol dari pemulihan rohani. Pertanyaan Yeremia bersifat, dia katakan demikian. Saudara-saudara, kalau Yeremia bertanya, itu bersifat retoris. Bersifat retoris dikatakan. Maksudnya adalah, di sana dia katakan, ada obat, ada tabib, tapi mengapa tidak sembuh? Ini adalah pertanyaan retoris. Yang dimana pertanyaan ini bukan mencari sebuah jawaban, tetapi menyindir keadaan rohani bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bertanya-tanya, sampai di manakah saya memahami ketika saya percaya kepada Tuhan? Saudara, semua bermain di hati. Hati. Saya selalu katakan, tidak perlu saudara hebat di dalam segala hal kalau hatimu ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara tidak tahu isi hati saya. Saudara tidak tahu. Tapi jangan pernah saudara menutup diri bahwa satu yang memahami tentang dirimu, hatimu adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan retoris ini bukan mencari jawaban. Yeremia bukan mau mencari jawaban kenapa bangsa itu tidak sembuh-sembuh penyakit rohani mereka. Tapi dia menyindir keadaan rohani bangsa Israel. Kalau saya bawa pelajaran ini kepada kita, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sekiranya ada orang yang bertanya, di sana sudah ada obatnya, di sana ada tabibnya, tapi mengapa engkau tidak sembuh-sembuh dalam penyakit rohani? Ya, saudara-saudaraku, kalau penyakit rohani itu tidak terlalu terlihat. Tapi penyakit fisik, saudara bisa lihat dan saudara bisa bertemu orang-orang yang seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya sakit rohani banyak penyebabnya. Kita akan pelajari di sini. Salah satunya bagaimana kita untuk memahami maksud Yeremia. Saudara-saudara, balsam, ada obat. Firman Tuhan dan kasih setianya tersedia. Saudara percaya enggak kalau firman Tuhan itu bisa mengobati hidupmu? Kalau saudara enggak percaya, enggak usah saudara mengikuti Yesus. Ini challenge-nya bagi kita, tantangan bagi kita. Ya. Jangan kita selalu bilang, gua percaya Yesus mati di kayu salib, dia tersalibkan. Ya. Dia bangkit di hari yang ketiga. Hanya percaya saudara. Tapi dalam kehidupan kita, kita mungkiri kuasanya. Ini menjadi tantangan. Kenapa? Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian percaya kepada Yesus. Tapi dia tidak percaya Yesus itu memiliki kuasa. Itu sebabnya dikatakan ada obat. Balsam itu adalah obat. Digambarkan sebagai firman Tuhan dan kasih setianya tersedia setiap saat. Lalu ada tabib. Siapa tabibnya? Tabib Tuhan sendiri adalah tabib jiwa yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita hadir hari ini bukan semua orang-orang yang sudah berbahagia. Saya yakin kita yang hadir hari ini, tidak semua orang itu dalam hidupnya tenang. Boleh jadi saudara hadir pada hari ini karena saudara punya beban yang sungguh luar biasa. Banyak hal yang saudara harus sampaikan kepada Tuhan, tapi kadangkala kita lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau sedang bergumul dalam pergumulan hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, siapa yang kau percayai? Apakah ketua jemaatmu? Apakah pendetamu? Saya himbau saudara percaya terlebih dahulu kepada Yesus. Amin. Ya. Itu sebabnya dikatakan, namun bangsa tidak sembuh bukan karena mereka tidak tahu ada obatnya. Tapi karena mereka menolak obat itu. Lebih memilih dosa, berhala, dan jalan mereka sendiri. Nah ini. Kalau saudara ini dikaitkan dengan kita, orang-orang muda kami, orang-orang tua kami yang kami kasih.
Jika kita ditanya, apa yang menyebabkan kita menolak? Itu obat yang diberikan Tuhan. Kita menolak karena kita lebih memilih dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan, kita punya banyak kelemahan. Sering tanpa kita sadari. Dalam perilaku kita juga. Sering kita itu membuat satu tindakan yang menurut kita benar, tapi sebenarnya telah menyakiti hati orang. Perkataan kita, mungkin kita anggap perkataan kita itu tidak ada masalah, tapi telinga orang yang mendengar perkataan kita telah menyakiti hatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mau menerima apa yang diinginkan Tuhan untuk kita hidupkan. Saudara-saudara, masalah manusia bukan karena Allah tidak punya solusi. Ingat itu. Masalah manusia bukan karena Allah tidak punya solusi, tetapi karena kita sering menolak solusi Allah itu sendiri. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Ini, mohon maaf, yang baju putih. Bapak dengan Bapak baju putih ya. Dengan siapa Pak? Namanya? Pak Ronald ya. Bapak ya? Oh enggak. Bapak laki-laki atau perempuan? Laki. Ya kan? Pak, Bapak percaya sama Yesus enggak? Percaya. Kalau Bapak percaya, apa yang Bapak lakukan sama orang yang percaya? Contohnya Bapak percaya sama saya. Bapak percaya kalau saya ngomong begini, contoh begini, Bapak percaya enggak omongan saya? Percaya. Saudara-saudara, pernahkah saudara bertemu dengan Yesus? Tidak. Betul? Tapi saudara tahu tentang Yesus di mana? Di mana? Di Bible, di Alkitab, omongan orang. Betul? Tapi kenapa harus saudara percaya dengan orang yang gak pernah saudara jumpai? Ada apa? Apa yang dibutuhkan di sana? Iman. Tapi selalu saya pernah katakan, mana lebih enak kau bicara kepada orang yang secara fisik atau bicara kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Mana lebih enak? Secara kita punya psikologi. Bicara kepada yang ada fisiknya, betul? Betul? Lalu kita tahu, kalau saya bicara dengan Bapak ini, dia minta sesuatu, dia tahu apakah saya langsung jawab atau tidak, betul? Kalau kita bicara kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara dan saya tidak langsung tahu apa jawaban. Tapi kenapa kita harus ikuti dia? Kenapa? Kenapa harus kita ikuti? Ya. Jawab di dalam diri saudara. Karena kita akan melihat bagaimana saudara-saudara, kita tahu Allah itu punya solusi. Tapi kadangkala kita sering menolak solusi dari Allah itu sendiri. Siapa di sini pernah bermain kata hati? Sering umpamanya satu ketika ada sebuah perjalanan, lalu tiba-tiba saudara, sepertinya gak nyaman perjalanan. Atau pernahkah saudara merasa bahwa ketika menjalani sesuatu lalu ada bisikan? Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang romantis dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah ragu ada bisikan untuk dia dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengulangi saja. Ya, tidak ada pekabaran yang baru. Hanya mengulangi bagaimana saya intens untuk bersekutu dengan Tuhan. Dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi penyakit yang merusak hati. Bapak Ibu sekalian, ingat, merusak hati. Ini siapa ini yang baju hitam? Siapa namanya? Enggak, kamu ya. Namanya siapa? Aduh, saya Feby apa ini? Ya, Feby. Ya. Pernah enggak kamu disakiti? Sakit enggak? Apamu yang sakit? Hati. Tahu enggak orang yang menyakiti kamu itu hatimu sakit? Tahu enggak orang itu? Tidak. Saudara, pernah enggak saudara? Kita enggak tahu ternyata dia sakit hati. Tapi kadangkala kita juga hidup dalam situasi seperti itu. Makanya hati-hati.
Kalau kita merasa diri kita sudah lebih rohani, tetapi justru kadangkala lisan kita, perkataan kita bisa melukai hati orang lain. Kapan itu bisa terjadi? Perjalanan kehidupan kita. Ya. Makanya ada dibilang kalau saudara sudah sakit hati, wajah orang itu pun enak kalau saudara lihat. Betul? Kalau saudara sakit hati, maka saudara waktu tidur, wajahnya datang, saudara nggak bisa tidur. Betul? Mengingat, kok begitunya? Baby, udah ada teman laki-laki? Sudah menikah? Mohon maaf. Oh belum. Teman laki-laki sudah ada? Belum juga. Oh teman ada, tapi teman laki-laki belum ada. Oh. Tapi ada yang pernah dekatin? Tolak. Jangan. Kenapa kamu tolak belum kamu kasih kesempatan? Oh, kamu tahu nggak, Pebi? Orang yang justru nggak kau sukai itu dia cinta banget sama kamu. Kamu belajar untuk menerima dia. Coba kalau Yesus bilang begitu kepada kamu. Coba. Kamu datang kepada Yesus, kita datang sama Yesus, dia tahu kita punya kekurangan. Lalu dia bilang, kamu harus sempurna dulu, baru saya terima. Coba, nggak laku kita, Pebi. Serius. Saya lebih senang, Pebi, begini. Saya harus ingatkan ini orang-orang muda. Orang-orang muda khususnya wanita. Kalau ada seorang pria yang datang kepadamu, tapi hatimu belum terbuka, jangan langsung tolak. Ya, pernah saya bilang itu. Ya, jangan langsung saudara tolak. Mana lebih baik, Pebi? Sorry ini saya sebut namamu. Karena kamu di depan saya. Mana lebih baik? Kau tergila-gila dengan laki-laki. Sampai bucin. Tapi dia sedikit pun gak cinta samamu. Mana? Ganteng sejagat raya. Kau sukai dia. Benar ini serius, Baby. Supaya nanti kalau ada laki-laki yang datang lagi kepadamu malam ini. Mulai dari sekarang tanya Tuhan. Tuhan, aku didatangi oleh seorang pria yang seperti ini. Tunjukkan jalannya Tuhan supaya aku bisa menerima. Bagaimanapun itu Tuhan. Iya. Jadi, mohon maaf. Ini orang tua kami, orang-orang muda. Sangat disayangkan adalah ketika kami laki-laki yang menurutmu tak bisa kau terima, tak laku nanti kami yang jelek-jelek ini contohnya. Kriteriamu mungkin kulitnya harus putih, ya kami yang hitam ini bagaimana? Tapi lihat hatinya, baby, hati. Wajah boleh saja mungkin pas-pasan, tapi hatinya dia mencintaimu. Mungkin kau belum bisa menerima, kasih kesempatan kepada dia. Lalu belajar, karena saya percaya ketika orang berdua bisa bersama-sama, timbulnya rasa cinta itu. Dari mana saya bisa berani mengatakan itu? Saya dulu pernah melayani di satu daerah. Saya katakan, Amang, Inang, dulu kalian jatuh cintanya? Tidak. Ini kami tidak ada jatuh cinta dulu. Kami dipertemukan, katanya bahasa Batak yang kita logatkan sedikit. Kami dijodohkan. Tapi bagaimana Inang dulu sukanya sama Amang? Enggak. Tapi kok bisa tambah anak sampai 10? Serius. Tapi ceritalah beliau seiring dengan waktu karena bersama kebalian kayak apa semua kerja bersama, akhirnya muncullah rasa itu, rasa cinta. Sampai sekarang awet, baby. Sampai menua mereka, anak-anaknya berhasil. Ini kisah, fakta. Maksud saya tadi bertanya kepada dirimu, kalau sekiranya ada seperti itu, jangan langsung kamu anggap gak suka. Coba kalau Yesus, kita datang kepada Yesus langsung dia bilang, no, kau kurang ganteng, kau kurang cakep, atau kau belum sempurna, belum bisa datang kepada saya. Tidak seperti itu. Mohon maaf ya, baby ya, ini hanya sebagai apa saja. Saudara-saudara, dosa hanyalah penyakit yang mematikan, Ellen G. White katakan. Hanya Kristus satu-satunya penawar. Dan
Tidak ada penawar yang lain. Di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13 dikatakan, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali. Saya adalah bukan orang yang benar, Bapak Ibu. Saya adalah orang yang berdosa. Kalau saudara menyatakan diri saudara orang yang benar, ternyata yang dipanggil oleh Tuhan bukan orang yang benar, tetapi orang-orang yang bagaimana? Yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana obat itu bekerja? Saudara-saudara, salib Kristus bukan hanya pengampunan secara umum, tetapi juga merupakan penyembuhan eksistensial. Artinya seluruh kita sembuh. Kristus tidak memaksa obat penyembuhan rohani itu kepada siapapun. Ia menawarkannya dan setiap jiwa harus memilih. Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang memberikan satu nasihat, jangan kau bersedih. Kadang-kala kita ini susah dinasihati, betul? Kadang-kala ada orang yang udah tahu kita salah, tapi kita nggak mau dinasihati. Siapa di sini kalau ada orang menasihati, dia senang. Oh ya, bagaimana Om? Apa yang mau saya harus lakukan? Tidak ada seperti itu, jarang. Biasanya ketika kita menasihati orang, kita menegur dengan lembut, dengan baik lah. Kadang-kala jawaban yang dari kita nasihati justru lebih menasehati kita, betul? Iya. Padahal siapa yang tahu kalau diri kita salah apa tidak? Kalau Tuhan sekarang ini, mohon maaf, kalau Tuhan sekarang buka slide dosa-dosa kita. Tahu dia, si Pebi punya teman juga perempuan toh? Ada teman perempuan? Kawan ya. Kawan teman dekat ada enggak? Perempuan ada. Pernah enggak berantem? Pernah. Lalu nyambung lagi. Iya. Waktu berantem kamu ngomongin dia enggak kekurangannya kepada orang lain? Oh enggak. Bagus sekali hatimu, mulia sekali. Pada umumnya saudara, kalau pertemanan itu sudah terganggu, maka orang yang ketiga bertanya, Baby, kenapa sih kamu enggak temanan lagi? Kenapa sih? Masalah apa sih? Babynya langsung bilang, entah itu cemburuan. Orang pacarnya cuma ngeliat doang, tapi dia cemburuan. Dijelekin. Tapi kalau kamu enggak jelekin, amin, puji Tuhan, hatimu mulia. Tapi pada umumnya orang yang sudah bermasalah, ingat hati-hati, utang saudara yang puluhan tahun pun dikeluarkan saudara. Muncul ke permukaan. Itu kita manusia. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, saudara jangan pernah berharap segala rahasia yang saudara sudah ceritakan kepada teman saudara, maka itu akan dikuburnya ketika dia mati. Tapi ketika dia masih hidup, saudara punya masalah dengan dia, satu-satu akan dimuncul. Percaya. Tapi kalau Yesus tidak mau seperti itu. Dia tidak akan pernah memunculkan kekurangan kita. Dosa kita lagi tidak. Tapi kalau kita berteman, apalagi kalau ibu-ibu yang suka gibah. Tahu nggak gibah? Gosip. Ya memang ini kebiasaan yang harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian, selalu saya ingatkan kepada kita. Memang menceritakan kekurangan orang lain enak banget. Serius. Coba aja saudara. Coba aja nanti. Tapi bukan sekarang. Tapi menceritakan kebaikan orang lain ada hal yang paling berat. Makanya ada satu kutipan saya bilang, ada satu quote yang saya coba. Benar juga. Ketika engkau bertemu dengan orang lain, jangan pernah ceritakan kesuksesan anakmu. Karena boleh saja dari teman-teman kita itu nggak suka anak kita sukses. Iya, ini baru saya ingat-ingat itu. Benar juga. Karena sifat kita manusia adalah sifat di mana jangan ada saingan, betul? Jangan ada saingan. Siapa di sini ibu-ibu? Ada tetangganya mobil baru, motor baru dulu. Datang dia bilang sama suaminya, "Pih, itu sama kok kalian kayak ASN, golongannya sama.
motornya baru, ya kan? Dipasang suaminya. Baru beberapa bulan kemudian mobil baru lagi tetangganya. Tanya lagi suami, kok bisa Pi? Kamu sama-sama golongan A, ASN. Kok bisa dia sudah punya mobil? Kita kapan? Benar nggak? Ada rasa cemburu nggak? Ada rasa cemburu. Ya, Baby, kalau kamu punya teman wanita, jangan pernah kau sebut-sebut ada cowok yang suka amamu. Jangan. Karena boleh saja wanita teman kita itu juga yang akan menjadi apa? Sainganmu. Ya, sedangkan yang sudah jadi saja bisa ditikung oleh siapa? Teman. Itu pacaran. Gimana lagi yang sudah menikah? Ngeri saudara di zaman sekarang ini. Tapi itulah karena apa? Dosa. Banyak orang menolak karena apa? Ini yang mau saya sampaikan. Mengapa banyak orang menolak obat ini? Tinggal beberapa menit lagi. Banyak orang menolak karena merasa sehat. Betul. Orang yang sehat apakah perlu mencari tabib atau dokter? Tidak. Betul? Nggak ada. Siapa di sini orang yang sehat? Dok, aku sehat. Tolong dong diperiksa. Ada orang yang lari itu saudara. Makanya orang yang sehat nggak pernah cari apa? Cari dokter. Nggak pernah cari obat. Itu benar itu. Makanya dikatakan banyak orang menolak karena merasa sehat padahal sebenarnya sakit. Siapa di sini yang pernah tahan-tahan sakitnya? Ya, pernah dia sakit tapi bilang nggak apa-apa, masih bisa aku tahan. Begitu sudah drop langsung masuk UGD. Ya, ada. Tapi saudara-saudara, dasarnya adalah itu bisa kita lihat. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang merasa dirinya baik-baik saja. Pak Pendeta, yang penting moral saya sudah cukup bagus lah. Ya, rajin ibadah. Saudara, kalau saudara rajin ibadah tujuannya ngapain? Ayo, saya mau coba kita saling bertanya. Moralnya baik, rajin ibadah, atau hidup normal sudah cukup. Saudara-saudara, tetapi itu hanya sebuah perasaan palsu. Perasaan palsu. Kenapa? Ya memang ini sifat kita sebagai manusia. Perasaan palsu. Siapa di sini hanya untuk menghargai orang lain, pura-pura dia baik. Ada? Saya percaya di ruangan ini nggak ada. Di luar sana pasti banyak. Ya benar. Siapa di sini? Mungkin ada orang yang kalian tahu. Di depan saudara dia menyatakan A. Tapi di belakang saudara dia ngomongin. Ngeri enggak? Itu dia, makanya aku bilang. Tapi Tuhan Itu ada itu nanti minta namanya. Bapak-bapak sekalian. Iya, tapi kita minta aja. Semakin ke depan ini kita harus. Apalagi kalau kita memang tujuannya adalah untuk bertemu Yesus nanti kali kedua. Amin. Kalau saya bilang, saudara mau ke sorga? Siapa yang mau ke sorga? Oh, mungkin semua akan bergerak ini. Angkat tangan semua, betul? Tapi faktanya, realitanya, kita nggak menuju ke sorga. Tapi menuju kebinasaan. Dari mana Pak Pendeta tahu? Saudara lah yang tanya. Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara hingga hari ini. Apakah daya tarik dunia ini justru mengikat hati saudara? Atau justru daya tarik sorga yang mengikat hati saudara hari ini? Karena saya yakin, kita udah jawab tadi. Lebih enak saya berbicara kepada orang yang kelihatan daripada satu oknum yang tidak kelihatan. Tapi saya percaya semua kita yang hadir hari ini lebih enak bicara kepada yang tidak kelihatan dengan iman yang kita miliki. Amin. Ya, itu dia poinnya. Lalu yang berikutnya adalah banyak orang merasa dirinya sudah baik tadi, rasa cukup dan sebagainya. Inilah penyakit rohani yang paling berbahaya. Apa itu penyakit rohani yang paling berbahaya? Tidak sadar dia sedang sakit. Ini penyakit rohani yang paling berbahaya. Sudah ada balsam,
Sudah ada tabib, tapi dia tidak sembuh-sembuh dari penyakit rohaninya. Bahaya. Saudara belajar firman Tuhan, ada yang sudah puluhan tahun di sini. Ada yang sudah hafal itu Alkitab yang sampai dia hafal ini semua Alkitab. Ada yang sudah hafal? Saudara-saudara, kalau orang sakit fisik tidak sadar penyakitnya, ia tidak akan pernah mencari dokter. Kalau saudara dan saya sudah merasa dirinya memiliki rohani yang sangat tinggi, dia tidak pernah akan mencari itu yang namanya obat atau balsam. Lalu yang berikutnya adalah mencari obat palsu. Saya percaya kita tidak akan cari obat palsu. Tapi faktanya sering kita, itu bagus itu obat itu. Padahal dokter sudah kasih tahu obat yang seperti ini cocok kemari. Begitu dicoba di sana lebih murah atau lebih apa dan sebagainya. Justru itu obat yang palsu. Maksudnya apa? Obat yang palsu itu adalah kesenangan dunia. Harta, filsafat manusia. Pernah nggak saudara dengar, mohon maaf ini. Saya hanya ulang-ulang aja membuka pemahaman kita. Ada yang dulu kita dengar disebut uang bukan segalanya, betul? Masih setuju saudara uang bukan segalanya? Masih setuju? Masih. Oke, ayo kita bermain kata-kata di sini dulu. Bermain kalimat. Uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang, saudara bagaimana? Bisa apa saudara? Bisa mati? Gak usah dulu mati saudara. Stres tingkat dewa. Bayangkan kalau kita gak punya uang. Ayo. Bagaimana Pebi? Namamu laku sebut malam ini. Bagaimana kalau kamu gak punya uang? Kan katanya tadi uang bukan segalanya. Bagaimana kalau kamu gak punya uang? Sekarang ini ayo. Coba jawab dulu. Pusing. Apamu yang pusing? Oh ya saya kira tanganmu pusing. Pusing. Pusing gara-gara apa? Kamu nggak bisa beli sesuatu, betul? Hai? Benar? Kamu masih kuliah atau sekolah? Kuliah, semester berapa? Aduh, anakku baru semester 5. Laki-laki anakku semester 5. Ya kan siapa tahu kan dia suka sama anak saya nanti. Kita nggak tahu. Pebi, yang mau saya maksud adalah kepada kita. Ada orang mengatakan uang bukan segala-galanya, jangan ditelan bulat-bulat Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam mindset kamu, kalau nggak ada uang nggak apa-apa ya Tuhan. Pokoknya nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba seorang anak telepon, Mami, Papi, uang sekolah. Uang kuliah sudah telat ini beberapa bulan. Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing. Kemana saudara nyari duitnya? Minjam. Berapa persen bunganya? 30. Besar banget. Ketika kita marsali bahasa Bataknya, meminjam, yang menjadi korban bukan hanya saudara, tapi anak-anak saudara juga ketika dia mengetahui. Bayangkan kalau saudara ketika meminjam lalu datang pertagi. Lebih galak yang ditagi dengan pertagi. Kenapa Bapak Ibu? Saya juga bingung. Ketika kita sudah punya duit, tapi susah sekali kita mau mengembalikan. Itu fakta. Fakta. Ketika kita sudah janji, ya nanti amang buru. Pokoknya begitu amanisianu, dia sudah dapatkan duit, langsung kami berikan. Pulang ini suami. Sudah ada duit. Tapi berpikir 2 kali untuk mengembalikan, betul? Jangan kuat-kuat betulnya. Tapi itu fakta Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin dia punya alasan. Nantilah masih bisa bulan depan. Padahal orang yang sudah memberikan bantuan kepada kita. Dia itu bukan karena banyak duitnya. Tapi karena dia menghargai dirimu sebagai sahabatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu orang-orang muda. Ingat. Orang yang memberi bantuan kepada kita. Ingat ini. Saudara sudah pernah baca. Itu boleh saja bukan karena dia punya banyak duit. Tapi dia karena menghargai dirimu sebagai sahabat rohaninya. Sebagai satu gereja.
sebagai teman sepermainan, berbalok tetangga, sehingga dia mau memberikan itu kepada saudara. Tapi ketika kita tidak menghargai itu, maka sia-sialah apa yang sudah saudara yakinkan untuk mendapatkannya. Tapi ketika engkau memiliki uang, engkau tidak mampu untuk mengembalikan. Apakah itu dosa? Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Makanya kita ini sebenarnya nggak ada. Kita ini di luar, nggak bisa di luar daripada dosa. Setiap langkah, perkataan, tindakan, boleh saja dalam pikiran kita juga sudah timbul akan apa? Dosa. Apalagi kalau kita cemburu. Ya, bahaya. Jadi jangan mencari obat palsu. Kesenangan dunia. Ya, banyak daya tarik dunia. Daya tarik dunia luar biasa. Sehingga akhirnya kita apa? Orang-orang muda kami. Saya nggak tahu bagaimana generasi berikutnya. Apakah masih betah di dalam gereja. Saya nggak tahu apakah generasi muda berikutnya beberapa tahun kemudian, apakah mereka masih pingin beribadah di dalam gereja. Atau mereka lebih senang menggunakan gadget mereka untuk duduk tenang manis di mana mereka suka. So, kesenangan dunia, daya tarik dunia itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Coba kalau sekiranya, mohon maaf ini, begitu TikTok live, sudah nggak aktif, gelisah semua. Betul? Kalau akhirnya TikTok atau WhatsApp saja down, saya yakin dan percaya orang-orang muda semua gelisahnya luar biasa. Ya, ngutuk-ngutuk pasti itu, yakin aku. Ini kurang ajar Meta ini wah semua nggak bisa saya chatting dengan pacar saya, nggak bisa saya, aduh, stres saudara. Itu. Apakah ada orang tua juga akan stres kalau umpamanya sosial media down? Ada saudara. Orang tua juga sekarang banyak kok yang gila, wah luar biasa. Aduh ini berat saudara. Daya tarik dunia menyebabkan kita mungkin akhirnya jauh daripada Tuhan. Yang berikutnya. Apalagi filsafat manusia, harta. Dikiranya bisa memberi keamanan dan kebahagiaan. Baby, kalau kamu nanti bertemu dengan seorang pria yang sudah mapan, senang gak kamu? Kau hitung-hitung gak ada berapa motornya, berapa mobilnya? Aduh, kau harus hitung. Karena dia udah mapan, udah bekerja toh. Ada datang nih, aminkan itu. Ya datang, tapi jangan hitung-hitungnya. Harta itu gak segalanya kalau saya. Ya. Mau kau gak punya motor, kamu naik sepeda atau jalan kaki, nikmati hidup itu. Ya, jangan orientedmu, udah mapan nih. Kalau orang yang belum mapan, belum. Tapi begitu datang yang sudah kerja, iya bang, bagaimana bang? Apapun bang, aku akan turut aja bang. Enggak juga begitu, hati-hati. Ya, jangan sampai harta. Harta itu memberi keamanan dan kebahagiaan. Siapa sih yang nggak senang punya harta? Ada di sini nggak senang? Ada yang nggak senang kalau dia punya harta? Tapi ketika kita punya harta, apakah itu membuat engkau bahagia? Jangan dong, adalah bilang, iya Pak Pendeta, bahagia saya punya harta. Apapun yang saya lakukan bisa saya miliki. Tapi ingat Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang membahagiakan saudara? Siapa yang bisa membahagiakan hatimu? Hanya engkau dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya selalu katakan, mana kalian lebih suka? Kalau sekiranya terus saya bilang-bilang, Febi, pagi-pagi kamu renungan pagi terus ya. Jangan lupa renungan pagi. Baru sore saya bilang, Febi jangan lupa kamu sekolah Sabat. Saudara-saudara, orang yang masih dimotivasi seperti itu adalah orang yang tidak punya pendirian yang teguh. Ya saya gak bisa kuat kalau gak ada orang yang ingatkan. Gak, kita harus berani menjadi pribadi. Tanpa dimotivasi, tanpa diingatkan, saya sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka disebutlah di situ dengan meditasi. Untuk saya, sekalipun orang tidak menceritakan tentang itu, tapi saya sudah hidup di dalam hal seperti itu. Semua ini hanya menenangkan sementara, tapi tidak pernah menyembuhkan luka yang terdalam manusia. Ingat, setiap orang yang percaya, ya, lalu yang terakhir adalah menunda pertobatan. Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah Kisah 24 ayat 25. Mari kita lihat di Alkitab kita. Ketika Paulus berbicara kepada Felix tentang kebenaran,
penguasaan diri dan penghakiman. Felix menjadi takut dan berkata, untuk sekarang pergilah dahulu. Bila ada kesempatan baik, aku akan memanggil engkau. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi pekabaran ini tidak ada yang baru, hanya mengingatkan kembali. Banyak orang tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan engkau, tapi berkata, nanti saja, saya bertobat setelah saya tua. Ada begitu? Enggak lah, nantilah. Udah dinasihati oleh temannya, kamu harus beginilah. Ya nanti saja, tunggu saya sudah tua. Sekarang saya mau menikmati dunia dulu. Ada begitu. Ini orang muda, karirnya bagus. Ketika dibilang, bagaimana pelayanan untuk Tuhan? Aduh, nantilah. Setelah saya menikmati dulu keadaan dunia ini. Orang-orang muda sekalian, enak enggak daya tarik dunia ini? Baby, enak enggak daya tarik dunia ini? Enggak, dari cara kamu melihat kamu penasaran. Enak enggak daya tarik dunia? Jangan bohong. Enak. Daya tarik dunia ini bisa menyebabkan kita apa? Jauh dari Tuhan. Hati-hati. Banyak daya tarik dunia. Baby, lu kemana hari Jumat? Gua mah di rumah karena besok mau gereja. Gini aja Beb, gua punya ada acara nih. Wih. Ayo dong kita ke apa? Gini nanti gue kan harus hari Sabat. Sekali-sekali gak apa-apa lah. Pernah? Oh, jangan harapkan pernah gitu maksud saya. Jangan pula nanti datang kan. Tapi kalau ada, kalau sekiranya datang laki-laki yang bukan Advent, tolak. Ya, enggak ya. Kau mahasiswa di mana? Jauh dari sini. Jauh dari sini. Iya ya. Gitu. Hari Sabtu bisa. Apa yang digantung? Tergantung semesternya. Saya kira tergantung dosennya. Ya sukses selalu ya Baby ya. Berapa semester lagi? 1 semester lagi. Nanti gue kenalkan anakku ya. Nanti WA. Sorry, canda aja. Saudara-saudara, luka yang dibiarkan tanpa obat akan semakin parah. Dosa yang ditunda untuk ditinggalkan akan semakin mencengkeram kuat. Ini menarik ini, saya senang ini kalimat ini. Ada kita sakit, dibiarin. Pernah ada bisulan? Malu bilang, penyakit dibiarin. Tapi begitu sudah parah, baru apa? Baru dia pergi mengobati. Tidak seperti itu. Jangan sampai dosa itu sudah tidak kita anggap lagi dosa, sehingga kita akan susah keluar dari sana. Ya, ini yang terakhir ya. Masalah bukan pada kuasa obat, tapi pada hati manusia yang menolak. Hati yang menolak. Saudara-saudara, apa aplikasi praktisnya bagi kita? Bagi pribadi, obat untuk luka dosa itu realitanya adalah semua orang punya luka rohani pribadi, betul? Rasa bersalah karena masa lalu. Ada di sini? Saya punya masa lalu yang selalu saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya hari ini bisa hidup karena Tuhan. Kebiasaan buruk yang mengikat, ada di sini punya kebiasaan buruk, malam ini harus saudara dan saya tinggalkan. Kalau kebiasaan buruk kita suka menjelek-jelekan orang lain, malam ini tinggalkan saudara. Jangan sampai itu saudara anggap tidak dosa lagi. Ya. Atau suka fitnah. Ya, ini realitanya. Semua orang punya luka rohani, rasa bersalah. Kepahitan karena dihianati. Pernah. Siapa di sini laki-laki pernah dihianati wanita? Enggak ada. Dihianati sakit sekali saudara. Makanya saya selalu bilang kepada orang muda, ini orang muda, pasangan orang muda. Langsung saya tegur, kenal nggak kenal saya nggak peduli. Saya bilang langsung so akrab ya, nggak apa-apa lah. Saya juga nggak terlalu kenal sama Feby, saya so akrab aja malam ini. Saya bilang, udah berapa lama berteman? Ada 5 tahun Pak Pendeta. Saya tanya wanitanya, 5 tahun. Pernah nggak kamu bilang sama dia, kapan bang kau bawa saya untuk ke pelaminan? Belum Pak Pendeta. Enggak, harus berani. Tanya, untuk apa lama-lama pacaran? Kecuali kamu nggak mau menikah. Tapi kalau mau menikah, pacaran 5 tahun, 7 tahun.
Ya, apa? Akhirnya ini nasihat saja Febi. Kalau kamu ketemu sama pria yang kamu sukai, udah usah lama-lama. Kasih cintamu itu hanya 20% aja. Udah usah 100%. Susah. Zaman sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu. Laki-laki di zaman sekarang ini sorry ya, saya bukan apa-apa. Ngeri-ngeri sedap sekarang ini. Mau dia advent, mau tidak advent. Laki-laki itu, aduh. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita kecewa. Karena kalau sudah diputuskan, tidak putus baik-baik, sakitnya luar biasa. Ya, apalagi diputuskan itu Febi melalui WA. Dek, mohon maaf ya, orang tua saya tidak setuju hubungan kita. Kita putus, selesai. Sedih nggak? Sedih. Ya, sakit. Kalau perempuan diputuskan oleh laki-laki itu mah biasa. Bagaimana kalau perempuan memutuskan laki-laki? Nah itu luar binasa saudara. Laki-lakinya menangis. Ada juga. Karena saya pernah diputuskan perempuan. Menangis Febi. Saudara-saudara ini hidup realita. Di mana kita punya masalah masing-masing. Jadi saudara-saudara, kepahitan karena dihianati atau kekecewaan yang disembunyikan. Kenapa terjadi perpisahan di dalam sebuah rumah tangga? Mohon maaf. Gak ada rumah tangga yang gak punya persoalan. Betul? Gak ada. Saya mau tanya ibu-ibu orang tua kami. Ada udah di sound rumah tangga sudah puluhan tahun dak kayak berbadai. Oh bahasa kasarnya, bahasa halusnya. Tidak pernah apa? Bukan berantem apa, kita perhalus lah. Berselisih paham. Adakah di antara kita yang berumah tangga ini tidak pernah berselisih paham? Angkat tangannya. Biar saya belajar kepada beliau. Olah mula borngin amatai ngetori suku-sukun. Betul? Nasihat dia doho. Kan gitu. Dari mana kamu? Ya. Tapi ya itulah Baby. Saya hanya senang menyebutkan namamu, mengingatkan seseorang. Jadi maksudnya ketika kita suami istri memiliki anak-anak, percayalah saudara, selama saudara berada di dunia yang fana ini, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan seperti yang kau inginkan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu nanti ketika Tuhan datang yang kali kedua, engkau diangkat ke surga. Tapi selama kita berada di dunia ini, makanya saya bilang, antara suami dan istri harus ada patutoru diri, merendahkan diri. Kalau si istri sudah marah, ya belajarlah kita seorang bapak memahami kemarahannya. Tidak mudah. Kalau suami, kalau istri lagi marah atau lagi gimana, saudara bayangkan perempuan itu nggak bisa menyimpan rahasia. Sudah itu kesalahan kita yang beberapa tahun yang lalu muncul. Dipato orang sedek-sedek. Diterangkan saudara. Makanya kita sebagai orang tua, kita harus lebih bijaksana di sana. Yang terakhir, aplikasi apa ini? Bagi keluarga obat yang menyatukan relasi. Banyak keluarga hancur bukan karena kekurangan uang, tapi karena kekurangan kasih Kristus. Amin. Ada luka dalam rumah tangga, ada pertengkaran, selesaikan dengan Tuhan. Komunikasi yang rusak, saling menyalahkan, bahkan rasa pahit antar anggota keluarga, semuanya ini masih bisa diperbaiki. Ketika Kristus itu di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya selalu ulang-ulang Bapak Ibu sekalian, saya juga seorang yang temperamental. Selalu setiap malam saya sebelum tidur, hanya ini yang selalu saya bilang kepada Tuhan. Tuhan, saya manusia yang mempunyai kelemahan. Gampang marah. Apalagi kalau sudah stres, ada persoalan, terbawa ke dalam rumah. Sering sekali saya mungkin menyinggung, tersinggung istri. Tapi saya punya trik-trik tersendiri untuk merekonsiliasi hubungan kami. Kalau lagi diskusi yang gak bagus, tiki mana mangalopa, ketika dia memasak, tiba-tiba saya datang.
Saya peluk dia dari belakang. Lalu ketika saya peluk, saya bilang minta maaf. Oh, tangannya begini-begini saudara ibu pendeta. Saya kuat saudara. Saya bilang maafkan saya. Tapi akhirnya lembut Bapak Ibu sekalian. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tidak ada kata-kata yang mujarab yang bisa saya lakukan. Itulah, mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal yang menurut saudara baik, sehingga ada rekonsiliasi. Ada hal yang baik yang akhirnya menyatukan kembali. Ya, itulah beratnya saudara. Orang-orang tua kami yang sudah tua pengalaman dalam hidup rumah tangga. Saya banyak belajar dari orang-orang tua. Bagaimana dia. Dan saya simpulkan sesuatu menurut versi saya. Saudara-saudara, lalu ada luka dalam rumah tangga itu antar keluarga dikatakan Kristus adalah obat perekat keluarga. Saya percaya ini. Jika Yesus dijadikan pusat rumah tangga, maka kasih, pengampunan, dan kesabaran akan memulihkan yang retak. Bayangkan, ada juga momen tersendiri. Begitu kita mau renungan, semuanya diam. Saya pimpin, lalu disitulah kami saling menyampaikan perasaan maaf. Enak, saudara, kalau kita mau melakukannya. Yesus dijadikan pusat rumah tangga, maka kasih pengampunan dan kesabaran akan memulihkan yang retak. Jangan hanya berdoa untuk kebutuhan materi. Ingat ini mau saya tekankan kepada kita. Jangan banyak berdoa untuk kebutuhan materi, tapi berdoalah agar kasih Kristus mengalir dalam rumah tangga kita. Ini sangat penting. Ya kadang-kadang kita hanya berdoa untuk apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Dan yang terakhir dari yang terakhir, bagi gereja. Gereja itu adalah apotek rohani bagi dunia. Realitanya, gereja sering punya banyak stok obat, Alkitab, firman, khotbah, buku rohani, tapi hanya disimpan di rak, tidak pernah dibagikan kepada yang membutuhkan. Tapi gereja-gereja yang ada di wilayah 5 ini, semua punya buku dan rak, tapi mereka mau membagikannya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Gereja dipanggil bukan hanya untuk menyimpan kebenaran, tetapi menyalurkannya. Dunia ini sakit dan gereja harus menjadi apotek rohani yang membagikan Kristus melalui penginjilan, pelayanan kasih dan kesaksian hidup. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga harus sampaikan. Tapi suatu hari ia masuk. Bagaimana dikatakan? Seorang yang setia kepada Tuhan. Ingat, ada satu panggilan kepada kita malam ini. Bapak Ibu sekalian, ada kisah tentang seorang Michael. Michael adalah seorang yang bertahun-tahun ia hidup hancur. Keluarganya meninggalkan dia. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Semua orang berkata tidak ada harapan baginya. Tapi satu hari dikatakan, ia masuk ke dalam suatu gereja kecil. Ia mendengar seseorang berkhotbah, berkata, tidak ada sakit yang terlalu parah untuk Yesus sembuhkan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Malam itu Michael berlutut dan berdoa. Doanya, Tuhan, kalau Engkau benar ada, sembuhkan aku. Saudara-saudara, hari itu adalah hari kelahirannya yang baru. Tuhan memutuskan belenggu kecanduannya. Ia disembuhkan. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Obat itu nyata, kuasa salib itu nyata, dan masih bekerja sampai hari ini. Demikianlah dengan kita. Ada obat bagi dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, malam ini Yesus berkata, datanglah kepadaku, terimalah obat yang menyelamatkan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau merasa dirimu adalah orang yang berdosa, mari angkat tangan saudara dan kita sama-sama berdiri. Dan kita sama-sama menyebutkan kalimat ini. Kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Kita sama-sama menyebutkan, Tuhan, sama-sama, Tuhan, aku sakit karena dosa. Tapi malam ini aku menerima Engkau sebagai obat yang menyelamatkan hidupku. Bapa yang di sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih pekabaran yang begitu indah. Mengingatkan kami supaya kami mengerti dan memahami rencana Tuhan bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing malam ini.
Kami ingin Tuhan Engkau yang menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kami. Kami ingin Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu malam ini, supaya kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Dan terlebih penyakit rohani, di mana balsam sudah ada. Tabib Yesus, Engkau sebagai dokter dari segala dokter yang bisa menyembuhkan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami malam ini. Dan ketika hamba-Mu mengangkat tangan, kiranya Tuhan Engkau juga yang akan mengadangkan tangan-Mu kepada kami malam ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya terhadap kita sekalian dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biarlah kiranya oleh karena kasih Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.